Shalom, salam sehat, salam damai Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam acara sosialisasi APP, Aksi Puasa Pembangunan tahun 2022 dengan tema Semakin Mengasihi, Semakin Peduli, dan Semakin Bersaksi. Pertama-tama mari kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu tema Ardas kita. Sebentar saya akan screen share, saya punya sebentar. Sebagai gereja persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan kita nyatakan kasih di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Lagunya oh itu lagu Dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia tercinta. Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami.
Untuk doa pembukaan, boleh tolong bantu saya, Sis Herni? Oke, Kometio. Mari teman-teman, Bapak Ibu, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, untuk malam ini kami semua dapat berkumpul untuk mendengarkan sosialisasi APP. Berilah kami semua hati sebagai murid, sehingga dapat mendengarkan pengarahan dari Pastor Anto pada malam hari ini. Dan kita semua semakin mengasihi, peduli terhadap sekitar kami. Berkatilah Pastor Anto ya Tuhan, semoga sehat selalu dan diberkati semua pelayanannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Sis Herni. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pastor Anto. Pastor Anto akan memberikan makna logo dari tahun Ardas 2022 ya. Silakan Pastor Anto. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada sosialisasi APP, kita tidak merenungkan kitab suci, tetapi diajak untuk bisa memaknai, merenungkan Ardas KAJ 2022. Kita akan melihat logo dari Ardas Keuskupan Agung Jakarta tahun 2022. Di sini logo ini berbentuk bulat. Bulat ini menggambarkan hosti kudus dalam perayaan Ekaristi. Di sini mau menyatakan bahwa seluruh persekutuan dan gerakan Keuskupan Agung Jakarta dalam penghormatan martabat manusia dilandaskan pada spiritualitas Ekaristi. Jadi Ardas tahun 2022 dari Keuskupan Agung Jakarta tahun ini adalah penghormatan martabat manusia. Lalu lambang KAJ di bagian tengah lingkaran kecil ini mau menunjukkan bahwa identik dengan umat beriman dari umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah dengan semangat dasarnya, yaitu gembala yang baik dan murah hati. Di setiap karya dan pelayanan, termasuk dalam tahun penghormatan martabat manusia, kita ingin melakukannya dengan semangat dasar dari Keuskupan Agung Jakarta, yaitu dengan dasar gembala yang baik dan murah hati. Lalu salib, di sini ada gambar salib berwarna merah. Nah, salib ini melambangkan kasih dan pemberian diri Tuhan Yesus yang utuh sampai habis pada kehidupannya di kayu salib. Dan warna merah tua atau merah tua pekat ini melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi pengudusan dan kemuliaan manusia. Dan juga warna merah tua ini mau juga menggambarkan, menyimbolkan bahwa kemartiran yang menjadi bagian dari perutusan umat dari Keuskupan Agung Jakarta. Lalu latar belakang bendera atau merah putih itu. Merah putih adalah simbol dari negara kita, Indonesia, dan disitulah tempat di mana umat dari Keuskupan Agung Jakarta
bertumbuh dan berbuah. Di sini juga mau menggambarkan watak warga negara Indonesia yang selalu peduli dan cinta tanah air. Lalu yang gambar berikutnya ada tulisan di sekelilingnya, itu ada tulisan mengasihi, peduli, dan kasih. Ini mau menggarisbawahi bahwa umat dari Keuskupan Agung Jakarta dipanggil untuk menghidupi panggilan dan perutusan kita bersama untuk bisa mengasihi, peduli, dan menjadi bersaksi. Lalu yang berikutnya adalah siluet manusia bergandengan tangan dengan lansia dan difabel. Ini mau melambangkan bahwa kita diajak untuk memperhatikan, merangkul, dan melindungi setiap pribadi manusia, terutama yang kecil, miskin, tertindas, dan difabel. Dan manusia yang di tengah ini berwarna merah itu mau menyimbolkan gerakan kepedulian kita bersumber kepada Kristus yang telah peduli dulu kepada manusia sampai mencurahkan darahnya di kayu salib. Nah, jadi warna merah itu melambangkan pengorbanannya. Lalu yang berikutnya adalah tangan. Tangan warnanya hijau muda dan tua, menghadap atas dan bawah. Ini warna hijau muda dan tua mau melambangkan gerakan bersama antara generasi muda dan generasi lanjut untuk saling bersinergi dan bekerja sama satu sama lain dalam mewujudkan Ardas KAJ 2022. Tangan arah ke atas itu adalah simbol tindakan pemulihan Allah dan setiap pelayanan yang diupayakan di tahun penghormatan martabat manusia. Dan tangan arah ke bawah itu adalah simbol tindakan pengudusan manusia, bahwa Kristus sendiri yang menguduskan kita untuk mampu makin mengasihi, makin peduli, dan makin menghayati. Dan disinilah simbol itu sudah memaknai semua gerakan kita pada tahun 2022 ini dari Ardas Keuskupan Agung Jakarta dengan tema penghormatan martabat manusia. Itulah makna dari simbol. Semoga sosialisasi Ardas ini dapat diresapi, dapat diperdalam di dalam kehidupan kita, baik itu di wilayah, lingkungan. Semoga ini juga menjadi kesadaran kita masing-masing untuk peduli dengan orang lain dan menghargai martabat manusia. Dengan semangat tadi juga, gembala yang baik dan murah hati, serta mengasihi dan peduli, serta bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Baik, itu saja dari saya, Matthew. Semoga ini bisa memaknai dari logo Ardas 2022. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema besar kita adalah semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Jadi lebih ditekankan bahwa ini adalah aksi puasa pembangunan.
Jadi apa yang harus kita lakukan adalah yang terutama jangan sampai kita cuma merenungkan bacaan-bacaan kitab suci saja, tetapi marilah kita bersama-sama pada bulan APP ini kita mewujud nyatakan. Maka ada 4 tema yang diberikan dari KAJ. Silakan Jennifer akan membawakan tema yang pertama. Silakan Jennifer. Oke, selamat malam Bapak Ibu teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama aku Jennifer dari lingkungan Immaculata. Nah, hari ini aku akan bawain tema yang pertama, yaitu pendidikan. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas sama Pastor dan Ko Matthew, bahwa tema APP tahun ini adalah semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Dan di dalamnya ada empat tema yang akan dibahas, yaitu adalah pertama, peran gereja dalam bidang pendidikan, terus dalam bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, dan yang terakhir adalah bidang usaha informal mikro-makro. Mikro doang, nggak ada makro. Nah, pertama yang pendidikan, kalau dari fokus APP-nya adalah seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa pentingnya aksi nyatanya dalam pertemuan-pertemuan ini akan lebih banyak ditekankan apa yang bisa dilakukan. Nah, dari buku panduannya juga akan ada kisah bermakna di mana kita itu diperbolehkan untuk ganti atau bahkan ditambah memperkaya kisah bermakna yang dikasih. Nah, pertama, pengantarnya adalah bahwa konsep tentang serupa dengan Allah. Kayak kita sekarang ini pasti nggak asing ya tentang serupa dengan Allah. Kita juga tahu bahwa kita itu diciptakan memang serupa dan segambar dengan Allah. Nah, namun ternyata pendidikan berperan sangat penting dalam mengenal hal-hal seperti ini. Jadi concern-nya dari KAJ adalah bahwa dewasa ini masih banyak anak-anak yang istilahnya masih belum bisa mengenal dirinya sendiri, tapi ternyata mereka sudah memutuskan, bahkan belum mengenal hidup, bahkan kayak dalam, mungkin bisa dibilang istilahnya baru hidup 11-an tahun, tapi ternyata banyak yang sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi gereja melihat bahwa ternyata pendidikan itu sangat penting. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini bisa mengerti bahwa mereka itu diciptakan serupa dan segambar Allah, dan mereka itu berharga. Nah, hal ini bisa dicapai dengan salah satunya adalah dari pendidikan itu sendiri. Nah, pertemuan APP yang kali ini akan menekankan hal itu. Nah, ada juga dokumen gereja yang dicantumkan di buku panduan, itu adalah Gravissimum Educationis 1, di mana menjelaskan apa itu pendidikan. Bahwa dikatakan kenapa pendidikan itu penting, pendidikan itu adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi seseorang menjadi ya cenderungnya lebih menjadi modal lah bagi seorang pembelajar. Jadi menjadi jadi sebuah modal bagi anak-anak generasi selanjutnya nih untuk meneruskan kewajiban mereka di dunia ini nantinya. Dan terus juga dikatakan di dokumen ini bahwa pentingnya pendidikan itu adalah anak-anak dan remaja berhak didukung dalam bidang pendidikan agar mereka itu bisa belajar menghargai ya hal-hal yang kecil. Bahkan banyak dari survei bahwa tempat-tempat yang pendidikannya tinggi, kriminalitasnya lebih rendah. Jadi itu yang akan ditekankan pada pertemuan APP yang pertama. Tapi sayangnya masalahnya adalah karena pandemik ini banyak anak usia umur 7-18 tahun tuh putus sekolah karena tidak mampu bayar. Nggak usah ngomong-ngomong jauh-jauh di seluruh dunia, tapi di Indonesia saja sendiri menurut Kemendikbud, jumlah anak Indonesia putus sekolah di tahun ini 2022 itu meningkat 10 kali lipat bahkan dari tahun sebelumnya. Padahal pendidikan itu adalah hak dasar bahwa anak-anak dan remaja itu harusnya bisa mendapatkan pendidikan nih. Nah, ketika ngomongin ini, siapa yang salah? Apakah anaknya? Ya anaknya sih kurang usaha. Mungkin harusnya anaknya yang usaha juga harusnya bisa sambil kerja. Atau apakah keluarganya yang salah? Mungkin nih orang tuanya nggak bisa nih gedein. Atau salah pemerintah. Gara-gara pemerintah nih bikin online semua. Tapi di sini, pertemuan ini, KAJ mau menekankan bahwa yang salah itu bukanlah siapa-siapa, tapi ini adalah tanggung jawab kita sama-sama.
keluarga, orang tua, kita, sebagai teman atau misalnya sebagai ya orang-orang yang aktivis di gereja, itu juga ikut berperan, harusnya juga mengambil tanggung jawab nih, karena semua anak-anak ini harusnya dapat hak apa? Pendidikan. Nah, itulah tanggung jawab kita semua. Contohnya gereja pun juga bertanggung jawab karena, contohnya adalah bahwa gereja bikin banyak sekolah kan, institusi gereja yang dari, institusi sekolah dari gereja. Dan nggak usah jauh-jauh di paroki kita juga kita punya ASAK. Nah, itu adalah contoh bukti bahwa gereja pun ikut mau mengambil tanggung jawab nih. Makanya sekarang di pertemuan pertama mau menekankan bahwa hal ini juga adalah concern kita sebagai anggota gereja. Habis itu nanti ada doa pembukaan, setelah itu masuk kisah bermakna. Kali ini APP kali ini akan diawali dengan kisah bermakna duluan. Nah, kisah bermaknanya apa? Secara garis besarnya adalah cerita seorang anak namanya Vina, anak Ibu Kartini yang terancam putus sekolah. Jadi Ibu Kartini ini adalah tulang punggung keluarga dan dia bekerja sebagai buruh tani. Dan ternyata pandemik ini bikin pengeluaran lebih banyak nih karena PCR tes antigen mahal ya, dan juga anak-anak juga butuh sekolah semuanya sekarang pakai gadget. Dan nggak semua banyak orang kan yang bisa gadget. Nah, ternyata Vina ini terancam putus sekolah. Nah, di bagian ini kita diperbolehkan untuk memperkaya ataupun mungkin mengganti sesuai dengan kebutuhan masing-masing sendiri. Selanjutnya ada sharing dan pendalaman. Nah, ini adalah cerita sharingnya, ini pertanyaan sharingnya. Nah, baru habis itu kita masuk ke bacaan kitab suci. Bacaan kitab sucinya diambil dari Sirak 30. Jadi Sirak 30 ini sebenarnya dikasih opsi di buku panduannya juga dikasih opsi apakah mau ambil yang ringkas, Sirak 30, 2, 4, 5, 13, atau mau seluruhnya, yaitu Sirak 30, 1 sampai 13. Nah, tergantung Bapak Ibu teman-teman sekalian, kiranya situasi dan kondisinya di sana cocoknya gimana, bisa diambil. Mungkin kebutuhannya lebih bagus setengah nih, ambil yang singkat, ya udah boleh ambil yang singkat. Tapi inti dari bacaan Sirak ini adalah bahwa ya memang tugas utamanya dalam memberi pendidikan pada anak-anak adalah memang orang tua. Ada orang tua yang dapat memberikan pendidikan, ya mereka disebut dalam rahmat. Jadi dalam artian mereka itu beruntung karena bisa menyekolahkan sampai S1, S2 mungkin. Dan bahkan anak-anak yang bisa sekolah tinggi itu memberikan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan tertentu dalam keluarganya dan orang tuanya khususnya. Nah, pendidikan yang baik juga ternyata dikatakan di Sirak bahwa itu berdampak sangat berdampak bagi bukan cuma keluarga tapi juga masyarakat. Dan kemudian ada ayat peneguhannya yaitu Efesus 4, 17-18 di mana Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa pendidikan memberikan perkembangan orang Kristiani dan dengan pendidikan seseorang bisa mengenal Allah. Jadi pendidikan itu bukan cuma buat intelektual, tapi secara spiritual, seseorang juga bisa dihantarkan kepada Allah lewat akal budi. Nah, terus ini ada peneguhan dan wawasan. Beberapa hal yang akan ditekankan lagi dari bacaan Sirak tadi. Poin pertama adalah bahwa, ya yang tadi saya sebut sebelumnya, adalah bahwa pendidikan adalah rahmat dari ayat 2. Nah, terus habis itu dari ayat 4, bahwa warisan yang bisa dibanggakan, pendidikan ketika diterima sama anak adalah sebuah warisan yang bisa dibanggakan sama orang tua. Dan yang ketiga dari ayat 13 bahwa membebaskan dari kejahatan. Ya. Kemudian habis itu ada membangun komitmen dan aksi nyata. Ini ada beberapa contoh yang diberikan di buku panduan. Misalnya ya apa yang bisa dilakukan. Nah, inilah yang akan ditekankan di pertemuan APP tahun ini, yaitu bahwa aksinya nih, apa yang bisa kita sebagai komunitas di lingkungan, atau misalnya komunitas ya OMK misalnya, apa yang bisa kita lakukan, apakah mungkin menyisikan uang, atau mungkin lebih tahu lagi soal ASAK atau bagaimana. Habis itu ada doa spontan, doa Bapa Kami, dan kemudian doa penutup, habis itu perutusan. Itu sekiranya kurang lebih gambaran pertemuan pertama dari APP kali ini. Terima kasih.
Sis Jennifer. Oke, teman-teman, saya akan membawakan sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini kembali lagi ditekankan bahwa, sorry sebentar, ya, aksi puasa pembangunan semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Di sini tema yang kedua berbicara tentang peran gereja di dalam bidang kesehatan. Kembali lagi, saya mau mengingatkan bahwa apa yang ditekankan di sini adalah pada awal tahun kemarin kita diajak bersama-sama dengan Bapak Paus bahwa kita bersinode. Bersinode artinya kita mau berjalan bersama-sama. Artinya ada peran gereja di dalam bidang kesehatan. Dan kita lihat dari kata pengantarnya di situ, karya pelayanan kesehatan itu tidak terpisahkan untuk mewartakan kerajaan Allah. Artinya apa? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berperan dalam menghadirkan kerajaan Allah atau menampilkan wajah Allah di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan. Kita lihat bahwa kita belajar dari guru atau teladan kita, yaitu Yesus. Yesus itu selalu, kalau ketika dia berjalan kemana-mana, dia selalu menyembuhkan. Ketika dia melihat orang-orang yang sakit, dia pasti akan menyembuhkan. Dan ajaran sosial gereja yang diambil untuk tema yang kedua ini adalah Dolentium Hominum artikel yang kedua, bahwa dikatakan sakit yang diderita seseorang bukanlah hanya mengena pada fisiknya saja, melainkan juga seluruh eksistensinya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya pada zaman dahulu itu ada sebuah paradigma yang mengatakan bahwa kalau orang yang sakit, orang yang buta, orang yang cacat, itu dikatakan bahwa mereka ini terkena kutukan oleh Allah. Sehingga suatu penyakit itu bukan cuma berada pada fisiknya saja, tetapi pada eksistensi keseluruhannya. Bahkan bisa juga dalam psikisnya, atau boleh dikatakan dalam sosial dalam tatanan sosialnya juga terjadi, mungkin merasa diasingkan, merasa kayaknya dikucilkan. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita belajar kepada Yesus untuk sama-sama menghadirkan kerajaan Allah, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana kita juga mau bersama-sama untuk berjalan dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Nah, apa yang dikatakan di foto ini, para nakes. Kita lihat bahwa kerja keras dan taruhan nyawa para nakes pada masa pandemi COVID-19. Terutama kalau Bapak Ibu ketika mungkin pada tahun lalu bulan Juli kita lihat bahwa ketika angka COVID yang naik begitu tinggi, angka kematian yang begitu tinggi, para nakes ini bekerja keras taruhannya siang dan malam. Maka apa yang mau ditekankan oleh tema yang kedua ini adalah peran Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih sebagai bagian dari gereja. Gereja berbicara tentang umat Allah. Artinya apa? Saudara dan saya dipanggil untuk menghadirkan karya pelayanan kesehatan sebagai wujud nyata iman akan Allah yang selalu berbelas kasih, terutama kepada mereka yang sakit dan kepada mereka yang menderita. Nah, nanti ada doa pembukaan, lalu ada kisah bermakna. Kisah bermakna di sini diambil cerita tentang Pusat Pastoral Samadhi menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Bahkan kalau nggak salah ini frater ya, seorang frater yang merelakan dirinya untuk merawat para pasien isolasi mandiri pada saat itu. Dan ditanyakan bahwa ternyata peristiwa COVID-19 itu bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan. Rasa kemanusiaan kita ini yang digerakkan untuk menolong para pribadi yang membutuhkan sapaan-sapaan oleh Allah melalui pelayanan kesehatan ini. Bahkan dalam quote-nya yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, gereja itu harus seperti rumah sakit di medan perang. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya saudara dan saya, mari kita bersama-sama untuk berjalan bersama-sama dengan para pasien-pasien ini, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Lalu ada kisah bermakna yang kedua yang boleh dibacakan juga. Di sini berbicara tentang vaksinasi COVID-19, di mana dikatakan
hak penyandang disabilitas untuk hidup sehat. Bahkan kita boleh bersyukur ya bahwa di sini ada cerita tentang anak-anak disabilitas yang boleh diberikan vaksinasi terlebih dahulu, diutamakan terlebih dahulu melalui entah itu dari Mariam kalau nggak salah Mariam vaksinasi, dan juga bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama atau juga dengan dari Lembaga Daya Dharma LDDKAJ. Dan bahkan dikatakan kami sungguh bahagia boleh diizinkan memberikan vaksin kepada saudara-saudara kita dari kelompok rentan, disabilitas. Di samping lansia, kami rasa tindakan ini amat penting karena penyandang disabilitas sama setara dengan warga masyarakat lainnya. Gereja adalah kita. Gereja adalah kita dalam setiap langkah pelayanan menyentuh hakikat setiap orang. Artinya, saudara dan saya adalah gereja, mari kita mau berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lansia dan juga rentan. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa direnungkan bersama-sama. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa dicatat, ya, bisa dicatat. Nanti pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawabannya ini boleh dicatat. Siapa di antara kita yang mengalami situasi berat, biaya berobat dikala kita sakit membutuhkan dokter, nanti silakan di-sharingkan. Lalu ketika saya keluarga terpapar COVID, di mana sulitnya mencari rumah sakit, beratnya biaya berobat, pendampingan kesehatan juga menjadi kebutuhan utama. Sejauh mana peran gereja dalam mendampingi saya dan keluarga. Kalau nggak salah kita memiliki yang namanya Bosko Peduli ya. Jadi Bapak Ibu, yuk mari kita manfaatkan dengan fasilitas-fasilitas yang telah ada di gereja kita. Dengan kalau nggak salah tinggal kontak dengan Bosko Peduli, di situ ada semuanya nomor-nomor yang bisa diberikan. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk dapat bahu-membahu untuk meningkatkan bentuk pelayanan kesehatan di lingkup gereja. Nah, Bapak Ibu silakan bersharing, nanti jawaban-jawabannya boleh dicatat ya. Nah, bacaan kitab sucinya nggak terlalu panjang, cuma 3 ayat kayak Keluaran 1 ayat 15 sampai 17. Di sini bercerita tentang ketika itu Firaun memerintahkan supaya bayi-bayi yang bayi-bayi dari bangsa Israel itu yang laki-laki semuanya dibunuh. Tetapi kita lihat bahwa ada dua bidan ini, Sifra dan Puah. Mereka itu sungguh-sungguh memahami bahwa hidup adalah hak paling dasar dari semua hak asasi manusia. Dan memahami bahwa menghormati kehidupan secara absolut sejak keberadaan hingga kematian. Artinya apa Bapak Ibu? Kesehatan itu adalah hak untuk setiap orang. Hidup itu adalah hak untuk setiap orang. Bahkan mereka mengikuti hati nurani mereka. Bahwa mereka tetap percaya bahwa hakikat nilai kehidupan itu diberikan kepada Allah. Kepada setiap ciptaannya. Bahkan Bapak Ibu juga boleh memberikan sebuah peneguhan lagi. Bayi itu adalah lemah. Ya, lemah. Berarti apa? Gereja selalu berpihak kepada mereka yang lemah. Entah itu yang sakit, entah itu yang menderita, entah itu yang tersingkirkan. Nah, itu dari bacaan yang pertama. Dan bacaan yang kedua itu berbicara dari Markus 2 ayat 3 sampai 5. Nanti Bapak Ibu lihat di sini berbicara tentang 4 orang yang menggotong seorang lumpuh yang membuka atap. Bahkan kalau bisa dikatakan sisi kemanusiaan ini ditunjukkan oleh kepedulian orang-orang yang menggotong si lumpuh ini. Mungkin juga mereka tidak mengenal siapa si lumpuh ini, entah mereka ini sama-sama bersaudarakah. Tetapi kita lihat bahwa ternyata iman mereka inilah yang menyelamatkan si lumpuh. Tetapi teman-teman kita lihat bahwa saat kita melihat orang sakit dan menderita, kita diajak menyadari bahwa hal ini lebih dari sekedar persoalan medis, tetapi persoalan batin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dengan lebih jelas, di situ yang pertama kali Yesus katakan kepada si lumpuh apa? Dosamu telah diampuni. Orang-orang bingung kan? Loh, orang lumpuh, tapi kenapa dosa yang diampuni? Kita lihat bahwa ternyata karya pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Yesus bukan cuma memiliki sisi jasmani, bukan cuma sisi
insani saja, tetapi berbicara tentang sisi rohaninya. Artinya, karya keselamatan, kesehatan yang diberikan oleh Yesus adalah suatu yang penuh. Jasmaninya disembuhkan, juga memerlukan rohaninya dipulihkan. Status sosial orang ini pun dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang terpenting kembali lagi, pertemuan ini jangan cuma sampai direnungkan saja, tetapi mari kita sama-sama membangun komitmen dan aksi nyata. Ini ada beberapa hal untuk bisa direnungkan bersama-sama apa yang Bapak Ibu akan bisa lakukan di dalam lingkungan. Misalnya untuk umat yang sakit, lansia, jauh dari keluarga, sapaan secara online, secara berkala, menyanyi, mendengarkan cerita. Nah, ini untuk mungkin bisa diberikan untuk para lansia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin pada saat-saat ini akan lebih banyak orang-orang yang stres. Entah itu apapun itu, kalau boleh dibilang kesehatan mental. Nah, coba deh, mungkin saling bersharing, saling mendengarkan, memberikan telinga. Nah, lalu kita bisa lakukan apa lagi? Mendata para lansia atau difabel di lingkungan wilayah. Nah, lakukannya apa? Mengantar jemput ke gereja untuk misa offline, membawakan komuni, membantu proses pendaftaran bela rasa. Lalu bisa juga apa yang dilakukan? Kira-kira mungkin kita bisa mencari data orang umat kita dalam lingkungan kita yang kurang mampu. Kita bisa membantukan membayar iuran BPJS-nya. Sehingga mereka ketika mereka mendapatkan kesulitan, ketika mereka sakit, mereka itu dapat menggunakan fasilitas dari BPJS. Lalu bagi kaum muda apa yang harus dilakukan? Yuk kita bergandengan tangan, yuk bersama-sama membantu para lansia juga atau menjadi relawan di dalam vaksinasi COVID-19. Lalu ada doa penutup. Sekian dari saya. Silakan bagian yang ketiga, Pak Doni. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dan selamat mengikuti sosialisasi khususnya fasilitator lingkungan. Saya malam ini akan membawakan pertemuan yang ketiga dalam sosialisasi APP di paroki kita. Baik, yang pertama adalah peran gereja dalam perlindungan sosial. Maaf, pertemuan ketiga ini adalah peran gereja dalam perlindungan sosial. Dalam pertemuan pertama, kita sudah tadi mendengarkan tentang pendidikan. Yang kedua adalah tentang kesehatan. Nah, dalam dua bidang ini tentu juga berperan di dalam masyarakat kita atau lingkungan kita. Ya, di mana sosial di dalam diri kita, dalam lingkungan kita, banyak juga terdapat dampak-dampaknya. Oleh karena itu, pertemuan ketiga ini lebih mendekatkan diri kita, khususnya dalam bacaan Injilnya, dalam renungan, itu menuju kepada ke ekaristi, yaitu di mana kita juga siap untuk dibagi-bagi, dipecah-pecah menjadi roti. Nah, dalam pengantar pertemuan ketiga ini, dikatakan perlindungan sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada warga negara yang belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya, khususnya di bidang pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, sekarang apa peran gereja di dalam hal ini? Tentu kita melihat di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya di sini dikatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, peran gereja adalah mengajak umat untuk menyadari kewajibannya untuk membantu saudara-saudara kita, khususnya untuk membantu pemerintah dalam memajukan keadilan sosial ekonomi, terutama bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas atau KLMTD ini. Nah, kita sebagai umat Allah yang sudah dibaptis, yang sudah menjadi anggota gereja
punya kewajiban. Dan ini kewajiban kita adalah apa? Membantu sesama kita yang disebutkan tadi, yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan ini. Nah, ini juga tercantum di dalam Kitab Hukum Kanonik 222, khususnya artikel kedua, yang mengatakan bahwa kita adalah wajib untuk membantu karena kita adalah juga warga sosial di dalam lingkungan di mana kita berada. Nah, oleh karena itu, di sini juga di dalam pertemuan ketiga, kita diajak untuk melihat kisah bermakna. Kisah bermakna ini bisa kita pilih, khususnya mungkin kisahnya yang berada di sekitar kita, Bapak Ibu. Ini hanya ilustrasi. Ya, tentu tidak semuanya relevan dengan lingkungan atau situasi paroki kita masing-masing. Oleh karena itu, kalau saya pribadi menganjurkan lebih baik kita melihat situasi di daerah sekitar paroki kita, lingkungan kita, atau wilayah kita. Nah, di sini di masa-masa pandemi ini banyak sekali diangkat bahwa kisah-kisah yang tentu sangat miris, ya, terutama untuk keluarga Ibu Ima Ferzia Handayani ini. Dan di mana keluarganya di sini dia terpaksa hanya bisa membuat makanan untuk anak-anaknya dan untuk keluarganya berupa olahan tepung goreng yang disantap sehari-hari. Jadi boleh dikatakan mereka untuk menemukan namanya beras atau nasi itu sudah sangat jarang. Ya, karena kenapa? Suaminya bekerja sebagai ojek online, penghasilan sebagai ojek online masih jauh untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, ini beberapa kisah-kisah seperti ini yang diangkat supaya kita juga melihat apakah di lingkungan saya ada orang-orang sekitar saya ini juga mengalami hal yang sama, atau mungkin di dalam lingkungan itu saya sendiri juga mengalami hal yang sama dengan kasus yang seperti ini. Nah, kisah bermakna yang kedua adalah kita tahu kota Jakarta kota besar, dan ini sangat ironis, ya, di mana gedung-gedung berdiri megah dan berdiri begitu mewah, tapi di sampingnya juga banyak rumah-rumah kumuh. Ya, banyak sekali orang-orang yang tinggal di sini yang jauh dari jangkauan dari gedung-gedung tinggi tersebut. Nah, ini kita lihat satu fenomena di mana 10 kota besar di Jakarta ini boleh dikatakan dalam survei 10 kota metropolitan Indonesia, 36,76% penduduknya tinggal di rumah yang tidak layak huni, khususnya di perkotaan. Nah, kita juga bisa melihat mungkin di antara 36,76% ini adalah juga di lingkungan saya. Di lingkungan saya banyak juga mungkin penduduk yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Nah, apa yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan kita sendiri, paroki kita sendiri. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, ya. Nah, kita juga lihat di sini keluarga yang tinggal di pinggir kereta, ya, di mana mereka di sana mereka juga tinggal, makan, minum, ya, karena mereka tidak mempunyai rumah yang tetap. Oleh karena itu kita tahu dalam pandemi ini benar-benar mereka ini, saudara-saudara kita ini juga mengalami bagaimana susahnya untuk mencari makan. Yang untuk makannya susah, bagaimana untuk pendidikan. Terpaksa mereka, ya, anak-anaknya tidak sekolah, ya, karena mau makan sendiri saja mereka sudah sangat kesulitan. Nah, ini yang diangkat adalah warga di Manggarai Selatan. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sana banyak sekali mereka yang tinggal di bantaran rel kereta api. Nah, sini adalah yang diangkat Bapak Waluyo, ya. Dikatakan makan jauh lebih penting daripada anak itu sekolah. Kita tahu anak sekarang sekolah itu adalah melalui daring, dan mereka daring juga tidak semua mempunyai HP, tidak punya HP belum tentu bisa beli pulsa. Udah bisa beli pulsa belum tentu bisa beli internet, beli kuota. Nah, ini sangatlah memberatkan beban orang tua yang mempunyai anak yang masih sekolah, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Allah? Nah, sekali lagi kita bisa juga melihat bagaimana, nah ini juga tetangga kita ini di Pademangan, Bapak Ibu, ya.
di mana mereka ini tinggal di antara tumpukan-tumpukan sampah ya, di antara rumah-rumah mereka. Nah, ini PPKM seperti yang dialami oleh saudara kita namanya BT ya, namanya aja BT ya, seorang warga Pademangan ya, dia menjual asongan di Ancol. Nah, ketika pandemi PPKM semuanya harus stop ya. Nah, mereka memang mendapatkan bantuan dari pemerintah 300.000 per bulan per kakak, tapi apalah artinya 300.000? Bukan tidak bersyukur dikatakan demikian, tapi mereka harus menghidupi keluarga yang cukup banyak. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa tenang dikatakan kita dapat penghasilan dari bantuan pemerintah yang 300.000 tentulah tidak cukup. Nah, apa yang bisa diperbuat? Nah, inilah yang kita angkat di dalam setiap pertemuan, dan pertemuan ini kita ajak umat untuk berdiskusi, ya, berdialog. Apa yang perlu kita konkretkan, kita wujud nyatakan di dalam kita mempraktekkan iman kita. Kita melakukan apa yang kita sebagai umat Katolik. Nah, kita juga mungkin potret manusia silver, Bapak Ibu, ya, di lampu merah Sunter juga banyak ini orang-orang yang mencat tubuhnya dengan silver ini. Nah, mereka melakukan pekerjaan bukan karena keinginan, ya, mereka juga terpaksa karena kehidupan mereka tergilas, karena mereka ini adalah juga seorang pekerja buruh, pekerja di satu di mana perusahaan yang mereka kerjakan sebagai teknisi, sebagai sopir angkot. Mereka ketika pandemi PPKM, penghasilan mereka sehari bisa 100 sampai 150.000, akhirnya mereka harus kehilangan penghasilan itu. Dan pendapatan sehari 30.000 tentulah tidak cukup untuk menghidupi atau membeli susu untuk anak-anaknya. Oleh karena itu mereka terpaksa menjadi manusia silver di jalanan. Nah, ini kita lihat fenomena yang terjadi di dalam kota-kota besar, khususnya di Jakarta ini yang sering kita jumpai. Nah, inilah cerminan bagaimana keadaan sosial masyarakat kita di Jakarta ini, Bapak Ibu, dan kita diajak untuk merefleksikan ini bersama-sama. Nah, oleh karena itu, untuk memperjelas, memperkuat iman kita juga, kita belajar bercermin dengan Sang Sabda, yaitu Yesus sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam Sabda Tuhan ini, kita diajak untuk coba melihat kisah-kisah yang sudah terjadi di dalam kota kita sendiri. Ya, banyak di antara kita, mungkin keluarga kita, di sekitar kita yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk makan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, apa konkretnya kita lakukan untuk mereka-mereka ini? Hal apa yang menarik perhatian dan menyentuh hati kita, dan apa yang menyebabkan kondisi itu bisa terjadi? Nah, di sini kita juga meskipun ya kita tahu banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, namun banyak juga yang mampu menjaga tingkat kesejahteraannya. Nah, lalu sekarang yang mampu, apa yang bisa dilakukan untuk dapat menolong keluarga yang mengalami kesulitan ini? Nah, inilah kita coba bahas bersama di dalam bahasan di dalam pertemuan lingkungan APP tahun ini. Nah, inspirasi kitab suci tadi saya sudah katakan adalah kita ambil dari Markus 8, bab 8 ayat 1 sampai 10, di mana Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, dalam kisah ini banyak sekali umat-umat Allah atau umat jemaat yang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dan Yesus merasa ada belas kasihan. Dikatakan di dalam bab 2, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Nah, inilah cerminan seorang Kristiani, di mana Yesus selalu ada hati yang tergerak untuk membantu sesama yang tidak mempunyai makanan. Dan di sini
memang kita membaca kitab selanjutnya di dalam Markus 8 ini, murid-muridnya juga kaget karena hanya memiliki 7 roti. Tapi apa yang Yesus katakan? Berikan itu. Dan kalau kita mau juga memberikan 7 roti, ataupun 3 roti, 5 roti, 1 roti dalam diri kita masing-masing dikumpulkan, maka itu dapat memberkati banyak orang. Dan inilah terjadi namanya mukjizat, di mana masih ada sisa 12 bakul. Luar biasa Bapak Ibu, dan ini kita diajak, jangan merasa berkecil hati, saya tidak mempunyai apa-apa untuk saya berikan, tapi saya punya 1 roti, saya bisa berikan bersama untuk dibagikan, sharingkan untuk banyak orang. Nah inilah namanya berkat dan juga mukjizat Bapak Ibu. Dan di sini kita lihat juga dalam Markus 14:3-4 ya, di mana Yesus diurapi. Ya, Yesus datang ke sana, dia diurapi oleh seorang wanita dengan minyak yang mahal. Tapi ada komentar-komentar orang-orang di sekitarnya mengatakan, kenapa dia membuang minyak wangi yang mahal ini? Kenapa tidak dijual saja? Apa jawaban Yesus? Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Oleh karena ini, inilah tanggung jawab kita sebagai orang Kristiani. Kita juga harus membantu sesama kita. Di mana kita tidak hanya mengkomentari orang memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tapi bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk sesama kita, sesama saya yang miskin, yang sengsara. Nah, di dalam dinamika kehidupan dalam masyarakat, kita tahu warga masyarakat tertinggal karena kemiskinannya, mungkin karena kecerdasannya, mungkin karena pengetahuannya, pengembangan dirinya, dan kesempatan yang tidak dimiliki, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan di sini Yesus memberi teladan, seperti tadi, selalu peduli, selalu tergerak hatinya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar orang-orang miskin. Dan di sekitar kita, Bapak Ibu, masih banyak terdapat orang yang membutuhkan bantuan. Apakah saya peka sebagai murid Kristus? Apakah saya terpanggil melanjutkan karya Yesus dengan selalu peduli dan tergerak menolong mereka ini? Nah, inilah dinamika kehidupan dalam masyarakat kita, dan apa yang bisa saya lakukan. Nah, kita bisa mengkonkretkan dalam pertemuan ini adalah belas kasihan menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus. Seperti Yesus, hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Saat ini, kita juga sendiri mungkin sedang mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Kita tahu tidak bisa kita pungkiri, namun jangan sampai kesulitan itu juga menghilangkan identitas kita sebagai komunitas yang berbelas kasih. Tadi saya katakan, saya tidak mempunyai 7 roti, tidak mempunyai 5 roti, tapi saya punya 1 roti, tapi saya mau berbagi. Itulah Ekaristi yang sesungguhnya kita dipecah-pecah dan kita bagikan untuk semua orang. Nah, dalam aksi nyatanya Bapak Ibu, kita diminta untuk melakukan aksi nyata. Lakukan hal yang sederhana. Mungkin di dalam lingkungan kita bisa pilih 5 orang atau 10 orang yang di sekitar kita, mereka yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Entah itu mereka itu sebagai yatim piatu, tugas kebersihan, pemulung, dan lain-lainnya, kita bisa mensurvei, mencari mereka, dan kita bisa mendatangi mereka. Apa yang bisa kita bantu meringankan kesulitan mereka? Dan inilah kita diminta untuk melakukan hal-hal tindakan konkretnya. Lakukan aksi itu. Usahakan memberikan bantuan bersifat pancing tentunya, tidak memberikan bentuk yang jadi, tapi berikan pancingan, kita berikan modal kerja agar dia bisa hidup untuk jangka panjang. Nah, ini saran pertemuan ketiga untuk kita semua, Bapak Ibu. Semoga ini juga dapat menginspirasi kita di lingkungan, dalam pertemuan kita di lingkungan. Terima kasih, dan semoga ini juga membantu kita semua. Tuhan berkati. Terima kasih, Bro Doni. Silakan yang pertemuan keempat, Bro Ronald. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya akan membawakan tema yang keempat, yaitu peran gereja terhadap usaha mikro. Sudah terlihat ya? Oke. Memang,
Ya, pandemi ini memang ya membuat banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tutup ya. Mana banyak pengangguran, akibatnya mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri, dan ya usaha-usaha pada tutup inilah yang mengakibatkan kita harus tergerak ya sebagai gereja ya. Selama pandemi ini, Menteri pun mengatakan bahwa pandemi ini banyak masyarakat yang semulanya tadinya tidak miskin mendadak menjadi miskin ya. Bukannya mereka tidak mampu, tapi karena mereka mungkin belum punya skill yang lain ya. Karena mereka hanya punya satu-satunya usaha yang dia miliki, yang dia mampu ya. Maka karena pandemi, karena COVID ini, mereka yang tidak bisa apa-apa, mereka yang usahanya tutup, maka dia harus kehilangan penghasilan. So, bagaimana kita sebagai gereja? Nah, di sini juga kita akan memberikan sebuah kisah ya, sebuah kisah bermakna. Kita ambil contoh. Ini ada seorang ibu yang bernama Ibu Sunati, ya. Ini punya seorang putri yang disabilitas, sedang berjuang di tengah pandemi. Ibu ini mengikuti kursus tata boga dari gereja, lalu dia melakukan jualan ya, lalu disukai jualannya. Tapi kita ingat ya, awal tahun 2020 pandemi masuk. Nah, dia yang tadinya memiliki usaha catering otomatis berhenti total. Dan suaminya pun diberhentikan. Lalu bagaimana caranya supaya dia memutar cash flow-nya? Dia berusaha membuka usaha kaki lima ya, dengan cara apa? Menjual nasi kebuli. Nah, ternyata makanannya disukai. Tapi kita tahu ya, PPKM itu muncul ya. Akibatnya apa? Karena PPKM muncul, banyak usaha juga tutup ya. Orang pada nggak berani datang gitu ya. Pemerintah juga membataskan waktu. Lalu bagaimana Ibu Sunati memutar lagi? Kiranya ia mencari pohon pisang di dusun ya. Dia membeli borongan, lalu pisang tersebut diperemnya. Tapi dia punya akal dengan cara apa? Dia menjualnya secara online. Nah, melalui peristiwa ini, kita bisa mengajukan pertanyaan refleksi. Jika kita mengalami kondisi seperti saat ini, nah, apakah di tengah kesulitan ini kita tergoda ya untuk jauh dari Tuhan? Nah, tapi kita juga harus berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita yang memiliki usaha yang sedang jatuh. Lalu apakah kita sudah berperan memajukan usaha teman-teman kita? Ya, saya teringat sewaktu pandemi ini banyak sekali di grup WA kita itu yang sharing jualan ini ya, banyak sekali pesanan langsung datang dari kita punya grup WA. Itu suatu hal yang luar biasa. Nah, di sini juga ada dibagikan ya bacaannya tentang kisah seorang janda dan Nabi Elisa di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ini berkisah tentang seorang ibu dan anaknya yang punya hutang yang akan segera ditagih, tapi dia tidak punya uang untuk membayar. Lalu dia berkeluh kesah kepada Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa memberikan semangat ya, memberikan suatu hikmat kepada mereka bahwa supaya mereka untuk mengumpulkan buli-buli untuk dikumpulkan. Lalu nanti kata Nabi Elisa, tenang,
nanti buli-buli itu akan terisi oleh minyak. Kemudian minyak itu mereka akhirnya bisa jual, lalu mereka akhirnya apa? Bisa hidup lagi. Nah, memang kita di masa-masa seperti ini terkadang kita merasa berada di ujung jalan buntu, ya, tidak ada jalan keluar. Tapi kita harus meyakini kerahiman Tuhan, ya, akan selalu menyertai kita. Nah, kita sebagai gereja, ya, kita harus berjalan bersama, membantu mereka yang mengalami kesulitan. Kita bisa menjadi nabi-nabi di era modern saat ini, ya. Dengan kemampuan kita, dengan kepedulian kita bisa bersaksi. Kita bisa membantu rekan-rekan kita yang mengalami kesulitan. Ya, untuk itulah kita sebagai gereja kita punya tugas, ya. Kita harus hadir membantu seluruh masyarakat, ya. Supaya apa? Supaya mereka terbebas dari hantaman pandemi ini. Jadi mereka yang tersisih, ya, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tadinya mendapatkan masalah, ya, musibah, kita akan meringankan beban mereka. Nah, lalu nanti kita bisa berkomitmen bersama, ya, melakukan aksi nyata. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu satu, coba kita buat list umat yang akan berjualan, ya, yang berjualan yang kita kenal, ya, kita buat list. Lalu jenis produknya apa? Nah, kita juga bisa membantu mereka dengan cara apa? Membeli, ya, dari umat yang berjualan tersebut. Kalau paroki bisa membantu juga dengan memfasilitasi aplikasi, ya. Atau bila kalian ada keahlian di bidang website, pembuatan website, agensi gitu, kalian bisa bantu mereka juga. Nah, dengan cara apa? Ya, membantu mempromosikan produk yang dijual, yang mereka miliki. Kalau ada ide yang lain, silakan kalian boleh tambahin, ya. Kalian bisa masukkan lagi di sini, penuhin. Semakin banyak ide, semakin banyak aksinya yang bisa kita lakukan bersama-sama, sehingga kita bisa melakukan apa yang adas kita untuk bersaksi, ya. Bersaksi, semakin bersaksi, semakin mengasihi, semakin semakin mengasihi, semakin bersaksi, ya. Seperti itu. Demikian, terima kasih untuk sharingnya dari saya. Terima kasih, Bro Ronald. Ya, itu Bapak Ibu adalah 4 tema yang akan dibawakan nanti pada pertemuan APP. Kembali lagi saya ingatkan, yang terpenting itu adalah aksi nyata. Nah, mungkin Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, boleh silakan mengajukan pertanyaan. Apakah jelas? Jelas, Matthew. Jelas ya. Wah, puji Tuhan kalau gitu ya. Tidak ada pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Baiklah, nanti PPT-nya nanti saya akan sharing di grup DPP, nanti PPT-nya bisa dipakai untuk di lingkungan-lingkungan juga. Kalau begitu, benar nih nggak ada pertanyaan nih. Kita Atau ada sharing silakan. kita masih punya waktu nih. Mungkin ada sharing dari fasilitator. Ya, intinya pertemuan APP ini adalah mengajak umat untuk berbincang-bincang, Bapak Ibu. Jadi kasus-kasus sosial yang mana perlu kita angkat bersama. Nah, ini saja. Cukup jelas semuanya ya.
Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita pengumuman dulu nih. Ada Sis Evi mau memberikan pengumuman ya. Iya, Matthew. Silakan Sis Evi. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya dan Pastor Anto juga. Mungkin sebagian sih sudah tahu ya, saat ini saya ditunjuk, dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua SPSE untuk masa jabatan 2022-2025 menggantikan Ibu Iin. Jadi untuk kali ini kan ada APP ya, untuk pasca biasanya ada APP. Nah, untuk kali ini keputusan dari Dewan adalah APP ini diserahkan kepada SPSE untuk mengelolanya. Ya. Jadi, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu, ya, karena nanti kami dari tim SPSE ini akan banyak berhubungan dengan Bapak Ibu, para korwil, dan terutama si ketua lingkungan. Ya, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya sebagai ketuanya. Di sini ada hadir juga Gabriela Ong atau panggilannya Gaby. Sebagian umat pasti sudah kenal ya organis kita. Mungkin Gaby boleh boleh on kamera dulu supaya Bapak Ibu semua kenal juga. Halo Bapak Ibu semua dan teman-teman. Ya, ini Gaby menjabat sebagai sekretaris di SPSE. Lalu ada Jessica, mungkin sudah bergabung belum ya Jessica? Karena tadi katanya akan telat. Mungkin Jessica nggak sempat hadir ya. Jadi kalau Jessica itu adalah bendahara. Lalu untuk di bagian pangan, koordinator bagian pangan ada Kuku. Kuku sudah hadir ya? Boleh on kamera sebentar, Kuku? Supaya nanti ketua lingkungan tahu nih, siapa sih yang hubungin. Kuku tadi belum join juga ya, nggak jadi ya. Oke, lalu ada Sanso. Sanso sih saya lihat tadi sudah join. Sanso koordinator untuk bidang papan. Jadi kalau untuk yang mengenai bantuan kontrakan, kos atau ada apa untuk renovasi rumah bagi yang umat prasejahtera ya, itu nanti berhubungannya dengan Sanso. Sanso bisa on kamera? Ya, selamat malam Om Tante Romo. Ya, ini Sanso, koordinator bidang papan. Ya, jadi ini beberapa dari tim SPSE saat ini. Lalu ada juga kami ada juga dari yang kursus matematika, Ibu Juliarti. Lalu ada juga yang dari koordinator refleksi Pak Bernard. Lalu untuk Santo Yusuf, mulai tahun ini juga itu menjadi subseksi dari SPSE. Kalau dulu Santo Yusuf itu adalah seksi sendiri, sekarang menjadi subseksi daripada SPSE. Tapi untuk segala urusan, bila ada yang meninggal atau dan sebagainya, bisa langsung aja menghubungi Santo Yusuf, nggak harus melalui SPSE. Lalu juga ASAK, tim ASAK juga itu menjadi subseksi daripada SPSE juga. Tapi untuk urusan ASAK, silakan langsung berhubungan dengan tim ASAK, dengan pengurus ASAK. Ya, cuman mereka berada di bawah seksi SPSE. Itu sekilas mengenai SPSE. Lalu saya mau menyampaikan mengenai apa yang dari KAJ, dari Komisi SPSE KAJ. Untuk tahun ini, celengan Yesus Tunawisma atau CYTW itu tetap dilanjutkan. Ya, itu tetap dilanjutkan. Lalu untuk APP 2022 ini juga tetap diadakan. Lalu mengenai jadwalnya, untuk peruntukan daripada CYTW dan APP itu pemanfaatannya adalah untuk keperluan yang berhubungan dengan KLMTD atau KLMTB, ya, yaitu kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus atau difabel. Jadi CYTW ini dananya nanti akan disetorkan
Dan APP juga itu disetorkan ke bendahara paroki. Lalu mengenai jadwalnya, bentar. Untuk yang ini nanti akan ada menyusul ya surat dari pastor untuk nanti ke umat. Nah, tapi kemungkinan akan kita buat dalam PDF aja. Karena kalau bisa kan kita maunya paperless ya supaya tidak banyak sampah. Jadi kita akan gunakan surat itu, kita kirimkan dalam bentuk PDF. Nanti ketua lingkungan bisa menyampaikan ke umat. Bentar. Ini. Oke, ini untuk periode dari CYTW ya. Terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah 10 Januari sampai 23 Februari. Tahap kedua 18 April sampai 31 Juli. Tahap ketiga 1 Agustus sampai 31 Oktober. Tahap keempat 1 November sampai dengan 31 Desember. Jadi di bulan Maret, di periode bulan Maret itu tidak ada pengumpulan CYTW karena digunakan untuk pengumpulan dana APP, yaitu jadwal untuk APP itu dari 2 Maret sampai dengan 17 April. Ya, jadi untuk yang bulan Maret itu digunakan untuk pengumpulan dana APP. Lalu teknis pengumpulannya, untuk kali ini kami juga tidak akan membuat atau mencetak amplop APP. Jadi kita berusaha untuk paperless ya. Nah, untuk CYTW-nya kami serahkan ke masing-masing ketua lingkungan. Silakan mau membuatnya dari apa. Jadi kan kemarin ada yang membuatnya dari dus bekas, ada yang membuatnya dari botol minuman mineral bekas atau dan sebagainya. Itu terserah masing-masing ketua lingkungan maunya apa, ide masing-masing aja ya. Lalu dari KAJ menyarankan, karena dari kondisi pandemi sekarang ini, jadi diusahakan untuk sebisa mungkin itu contactless. Artinya jadi silakan umat mengisi celengannya, mengisi celengan itu, lalu setelah penuh nanti setelah jadwalnya ini nanti dari umat menyerahkan ke ketua lingkungan itu bisa melalui transfer. Melalui transfer, lalu ketua lingkungan akan mentransfernya ke Korwil. Dari Korwil akan mentransfer ke bendahara paroki. Ya, jadi kalau bisa sih seperti itu yang disarankan oleh KAJ. Jadi untuk maksudnya supaya mengurangi kontak langsung ya karena kondisi yang sekarang ini. Lalu tadi sudah dijelaskan pemanfaatannya adalah untuk keperluan KLM yang berhubungan dengan KLMPD dan juga yang berhubungan dengan pandemi COVID. Jadi bukan hanya untuk membantu mereka yang menjadi pasien COVID, tapi juga dampak yang mereka alami karena pandemi COVID ini. Itu bisa digunakan. Uangnya memang diserahkan kepada bendahara paroki, tapi jika lingkungan atau wilayah atau seksi ataupun TSBP bila punya program untuk mau menggunakan dana tersebut, itu bisa dengan membuat proposal, lalu di proposal itu ditujukan ke bendahara. Ya, jadi dana itu tetap bisa digunakan hanya untuk pengumpulan dana itu diserahkan dulu ke bendahara paroki. Dan ini semua dana ini nanti ya sepengetahuan dari SPSE juga karena SPSE yang menjadi pengelolanya. Ya. Lalu untuk APP seperti biasa 75%-nya nanti akan disetorkan ke KAJ dan 25%-nya itu adalah untuk dimanfaatkan di paroki. Lalu, nah untuk yang tadi kan saya juga mengikuti ya mengenai pertemuan APP ya. Untuk yang itu jadi mungkin ada beberapa yang bisa saya
ini sharingkan juga, bukan sharing ya. Jadi mungkin saya bisa menceritakan lah ya beberapa program dari SPSE yang ada hubungannya dengan materi dari pertemuan-pertemuan APP ini. Misalnya seperti pertemuan yang pertama mengenai pendidikan, kita mungkin bisa mengajak umat untuk menjadi donatur di ASAK. Lalu untuk pertemuan yang kedua, itu kalau misalnya kita tahu ada umat yang kena COVID seperti itu, kita bisa mungkin ketua lingkungan udah bisa mulai kembali lagi nih menginformasikan hotline-nya Posko Peduli ya. Jadi bagi mereka yang butuh, mereka bisa menghubungi ke hotline-nya Posko Peduli, apakah mereka membutuhkan obat ataupun membutuhkan bantuan pangan bagi keluarga yang KLMT yang masuk dalam kategori KLMTD, itu tinggal diisi formnya, menghubungi Posko Peduli, itu nanti akan ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga, ini menjadi memang salah satu program yang akan SPSE lakukan, yaitu adalah memberi pancing bukan ikan. Ya, jadi saya saat ini sedang mencari kandidatnya, mencari orang yang akan menangani mengenai usaha kecil dan juga tim Ayo Kerja. Jadi kalau ada misalnya ini ketua lingkungan tahu nih umat dia kayaknya cocok nih untuk menjadi kandidat pengurus, menjadi koordinator. Nah itu boleh silakan informasikan ke saya karena saya butuh koordinator untuk tim Ayo Kerja yang akan mengurus mengenai lowongan pekerjaan, lalu juga di bidang usaha kecil yang nanti akan membantu umat kita yang membutuhkan bantuan modal untuk usaha dan akan membina mereka. Ya, jadi ini berkaitan ya, yang pertemuan ketiga dan keempat ini berkaitan. Jadi memang ini menjadi bagian dari apa yang program yang mau saya SPSE lakukan untuk kedepannya juga. Jadi kita memang sudah memikirkan untuk membantu yang mereka usaha kecil ini memasarkan secara yang kekinian yang sekarang ini ya, dengan berjualan dengan online, tentu mereka harus kita ajarkan juga seperti itu. Nah, jadi ini beberapa program dari SPSE yang saya lihat memang berhubungan dengan materi dari pertemuan APP tahun ini ya. Sepertinya sih itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bu Evi, boleh saya tanya? Oke, boleh Bu, silakan. Ya, tadi kan dikatakan disetorkannya ke ketua lingkungan ya, bukannya ke bendahara ya? Dari umat. Iya. Dari umat. Itu dari ininya lingkungan masing-masing aja. Biasanya maunya disetorkan langsung ke bendahara atau melalui ke ketua lingkungan nggak apa-apa. Maksudnya saya adalah dari umat menyetorkannya ke lingkungan dulu. Baru nanti dari lingkungan menyetorkannya ke Korwil. Oh, ya. Ke wilayah. Dari wilayah baru disetorkan ke bendahara paroki. Ya. Untuk nomor rekening paroki tadi Gaby sudah ini ya, sudah post di chat room ya. Bisa dilihat nomor rekening dari gereja kita. Mungkin bisa dicatat. Saya mau nanya dong, Evi. Iya, boleh, Cisisiu. Itu kenapa mesti melalui Korwil ya, bukannya melalui bendahara wilayah, boleh nggak? Terserah masing-masing wilayah mengatur saja. Cuman maksud saya secara strukturalnya seperti itu aja gitu. Apakah itu mau diserahkan bendahara yang mau bendahara yang melakukannya itu nggak masalah. Cuma secara strukturalnya adalah dari umat ke lingkungan ke wilayah, dari wilayah baru ke paroki. Gitu ya. Jadi kali ini harus melalui wilayah. Biasanya kan lingkungan langsung ya ke paroki. Oh iya, tahu tapi saya lingkungan langsung ke permintaan dari paroki. KAJ seperti itu sekarang. Oh, jadi harus melalui wilayah. Cuman kalau misalnya melalui ini kan masing-masing bendahara ya, lingkungan bendahara langsung ke bendahara wilayah misalnya gitu ya. Dan mereka lebih memang pegangannya gitulah. Maksudnya memang uang ke uang gitu.
jadi nggak masalah. Coba ya, nanti saya juga lihat juga. Iya. Oke, makasih. Oh iya, ada satu saya lupa. Apakah sampai saat ini masih ada lingkungan yang mengumpulkan CYTW tersebut? Yang celengan Yesus Tunawisma, apakah masih ada lingkungan yang mengumpulkan sampai saat ini? Saya kalau untuk wilayah saya sih kayaknya nggak kedengeran ya dari kelingnya ya membicarakan ini. Saya nggak tahu kalau yang lingkungan yang lain masih ada nggak yang melaksanakannya? Di lingkungan saya udah nggak ada. Soalnya info terakhir kan kemarin akhir Desember gitu, jadi nggak jalan. Oh, oke. Tapi sekiranya masih ada yang mengumpulkan, bisa tolong informasikan ke saya supaya itu bisa kita setorkan sebagai pengumpulan yang periode pertama. Jadi saya memang dapat surat dari KAJ-nya juga udah agak terlambat. Saya dapatnya juga udah di pertengahan Februari. Sedangkan kalau menurut jadwal itu kan harusnya antara tanggal 10 Januari sampai kalau nggak salah tadi 23 Februari ya. 23. Itu harus. Jadi dari mereka juga sebenarnya suratnya memang udah agak terlambat juga diinformasikan ke kitanya gitu. Cuman siapa tahu masih ada yang melaksanakannya, ya itu boleh informasikan ke saya. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ya cukup jelas ya mengenai CYTW dan APP ini ya. Ya, jelas dah. Oke, kalau gitu. Kalau udah tidak ada lagi yang bertanya, saya serahkan kembali ke Bro Matthew. Silakan, Matt. Oke, terima kasih Sis Evi. Oke, teman-teman, kita foto bersama dulu ya. Saya buat laporan ke KAJ. Yuk kita buka kamera. Ya, kamera aku rusak, nggak bisa. Udah nggak apa-apa. Untung pokoknya ada gambarnya deh sama namanya. Oke, buka kameranya semuanya. Ada 3 halaman. Ya, boleh kasih senyum Pepsodennya ke kanan, ke kiri, kasih lihat sahabat-sahabatnya nih. Saya mulai halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Oke, sudah selesai. Mari teman-teman kita akan tutup dengan doa penutup. Semoga apa yang kita bagikan semua pada malam hari ini kita boleh menginspirasikannya dan membawakannya di lingkungan kita masing-masing sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Silakan Sis Fani, tolong doa penutup, nanti ditutup dengan berkat dari Romo Anto. Terima kasih Bro Matthew. Marilah sekarang kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hari ini. Semoga sosialisasi APP yang pada malam hari ini dapat mengobarkan semangat kami lagi untuk terus berupaya menyebarkan kasih-Mu kepada sesama kami. Dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, sertailah kami ya Tuhan. Dan doa yang tidak sempurna ini kami hanturkan melalui perantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau berkat dulu ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semuanya. Ibu tolong ya kalau ada kandidatnya nih untuk yang